Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, belajar tentang kehendak Tuhan itu sebetulnya tidak susah. Dan tidak banyak juga yang dia pengen. Ya. Tuhan itu gak macam-macam sih keinginannya. Satu keinginan utama itu adalah dia bersekutu dengan ciptaannya. Dia ingin bersekutu dengan orang-orang yang setelah diciptakan itu masih mau mencari Tuhan. Ya, karena banyak orang yang setelah diciptakan, dilahirkan, tidak cari Tuhan. Nggak tahu cari apa. Ya. Makanya sampai ada lagu berkata, cari apa di dalam dunia, gitu. Cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Makanya kalau sekarang ternyata di dunia ini banyak kekurangan cinta, kita harus tahu berarti ini kekurangan Yesus, kurang banyak Yesus di dalam hatinya. Kurang banyak hadir dia, makanya kurang cinta. Ya. Wah, gimana ya, saya kan sudah tua, siapa yang mau mencintai saya? Ya nggak harus begitu juga dong. Ya, kayak memang perlu banget dicintai. Ya. Tapi artinya bahwa hidup kita tidak pahit, hidup kita jalani dengan menyenangkan, hidup kita bisa berbagi, orang butuh kita ada. Ya, siapapun mungkin hanya sekedar ingin ngobrol dengan kita, dan kita ada bukan karena hanya sekedar mengisi waktu. Mungkin orang yang mencari kita itu adalah orang yang tahu betul, kalau ngobrol dengan anak Tuhan ini saya akan dapatkan sesuatu. Kalau saya sebutlah sekedar mungkin bercengkerama, tapi lama-lama nanti ada perkataan-perkataan yang dapat memberkati saya. Kita dicari orang itu ada sebabnya, saudara. Bukan hanya karena enak diajak bicara, bukan ini nyambung, bukan soal itu, ya. Oh, kebetulan rohnya sama, roh apa? Roh ngerumpi misalkan gitu. Bukan itu. Saya percaya orang mencari kita walaupun hanya untuk ngajak ngobrol, karena memang ada yang dicari oleh orang lain itu dari diri kita. Ya. Dan disitulah kesiapan kita untuk bersaksi, kesiapan kita untuk menceritakan Yesus. Jadi kalau kita lama-lama, saudaranya, pelan-pelan ketika kita sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ini, kita akan kenal kehendak Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan toh banyak, dan saya yakin semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Hanya berapa cepat kita memahaminya, mendapatkannya, berarti kan tergantung dari berapa banyak kita membaca Alkitab. Daud saja di dalam Mazmurnya berkata, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Untuk mengenal Tuhan. Tuhan mungkin tidak perlu waktu yang sebegitu panjang untuk mengenal kita, karena Ia Allah yang Maha Tahu. Dia bisa mengenal kita sekejap saja, seperti orang mengedipkan mata. Oh, dia udah kenal, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia pencipta manusia. Tapi tidak dengan kita. Kita tidak bisa serta merta mengenal Allah hanya dengan sekali saja mendengar khotbah. Tidak bisa langsung mengklaim kita mengenal Tuhan hanya dengan satu kali percakapan, dialog, atau ngobrol-ngobrol dari Alkitab. Taruhlah itu mungkin berlangsung 24 jam, sampai lupa makan, lupa minum, segala macam. Tapi tetap itu belum cukup. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagi Daud, itu merupakan suatu panggilan, lebih dari kewajibannya. Kalau kewajiban biasanya dilakukan, ini bedanya, saudara. Mana yang disebut dengan wajib, mana yang disebut dengan panggilan, itu bedanya. Kalau kewajiban dilakukan karena biasa ada iming-iming hak, gitu. Tapi kalau namanya kerinduan, namanya panggilan,
Tidak perlu ada iming-iming kita melakukannya. Maka buat saya beribadah, membaca firman, berdoa, jangan disebut sebagai kewajiban Kristen, nanti kita tuntut haknya. Anggap itu adalah panggilan kita. Enggak dikasih, kita tetap beribadah. Tidak mendapatkan apapun, kita tetap ingin menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Ya. Memang suka beda tipis, tapi tetap ada bedanya. Ya, jadi kalau ada orang bilang, orang Kristen wajib baca Alkitab, itu kelihatannya memang bagus. Tapi kalau kata wajib biasanya mau dilakukan karena ada iming-iming hak, kan ada kewajiban berarti ada hak. Tapi kalau kerinduan, kalau panggilan, saudara misalkan nuntut pun, tapi karena memang panggilan gak dikasih, saudara ingin pun, saudara minta gak dikasih, saudara gak akan terganggu. Tapi kalau kewajiban, nanti saudara akan demo. Kenapa? Haknya saya aja belum dipenuhi, masih mau nuntut kewajiban. Ya, kan tidak baik kalau kita demo dengan Tuhan. Orang Israel sudah demo saja dengan Tuhan. Allah tidak bergeming, Allah tetap menginginkan orang Israel belajar mengetahui keinginan Tuhan, bukan memaksakan Tuhan, keinginan saya ini loh kamu ngerti. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan, engkau kan maha tahu, dan engkau tahu aku ini lemah, maka yang kuinginin sekali-sekali engkau penuhi, itu apa salahnya? Ya tidak salah, mungkin bagi Tuhan tidak masalah maksud saya. Tapi masalahnya ntar di kita. Sekali kita dituruti, kedua kali kita minta lagi. Betul apa betul kira-kira? 3 kali makin gak karuan. Dan itu akan jadi pola, jadi skema. Bagi Tuhan tuh enak loh. Minta berkat, kasih berkat. Ya, minta untung, kasih untung. Wah kalau begitu Tuhan itu sudah sama kayak dukun. Gitu. Karena apa? Minta sesuatu pasti dikasih saudara. Asal saudara bayar. Nah, kalau begitu juga maka gereja juga punya hak untuk membuat peraturan. Kalau datang ke gereja hanya untuk minta untung, maka setiap Anda datang ke gereja bayar. Ayo, mau nggak? Gitu. Supaya saya upahin orang yang ngasih untung sama saudara. Kan tidak begitu ya. Maka beda saudara, kewajiban dengan panggilan itu beda. Tapi satu yang tadi saya katakan dari awal, kita harus mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Karena Allah melakukan semua pekerjaannya ini seperti yang ditulis di dalam Alkitab itu punya tujuan. Bukannya sekedar untuk memperindah kehidupan manusia, enggak. Allah dikatakan butuh manusia ya iya, tidak butuh juga bisa iya. Kalau hanya sekedar untuk ramai, Allah di sorga itu udah ramai saudara. Makhluk-makhluk sorga itu udah mungkin ratusan ribu jumlahnya. Tiap hari menyembah Tuhan, ramai di sorga. Saudara aja gak tahu seperti apa ramainya di sorga. Kita gak pernah tahu hiruk pikuknya seperti apa di sorga. Ya, tapi gak usah tahu dulu sekarang, gak usah pengen. Sebab kalau saudara pengen sekarang, saudara mesti ke sorga. Dan itu kan kerugian buat gereja, gitu. Jangan cepat-cepat dulu ke sorga. Nanti bareng-bareng aja, gitu ya. Bareng-bareng aja. Nggak usah satu-satu sendiri. Karena kalau saudara sudah ke sorga itu susah untuk pulang loh, saudaranya. Susah untuk pulang, gitu. Kita pulangkan pun belum tentu pulang dia, gitu. Tapi yang jelas saudara tahu di sorga itu ramai, makhluk-makhluk sorga selalu menyembah Tuhan siang dan malam kata Alkitab. Jadi kalau hanya untuk sekedar cari rame, saya bisa katakan Allah nggak perlu manusia. Kalau hanya untuk sekedar mencari sebuah kepuasan pekerjaan, Allah juga tidak perlu manusia loh saudara. Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah indah dan sangat memuaskan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, yang Allah ciptakan itu memuaskan Allah. Giliran diciptakan manusia bikin masalah. Betul kan? Manusia ini yang merusak pekerjaan Allah. Maka saya katakan kadang di dalam pikiran kita ini mau mencoba menelusuri pikiran Tuhan, kehendak Tuhan itu hal yang sangat sulit.
Tuhan kau ini perlu saya enggak sebenarnya? Tapi yang jelas kalau kita hidup sampai hari ini, maka itu berarti pertama yang saudara pikirkan bukan Tuhan perlu saya atau tidak, tapi yang jelas saudara harus menyatakan bahwa saya perlu Tuhan. Itu saja dulu. Ya, saya perlu Tuhan. Dan karena kita perlu Tuhan, kita cari tahu dulu pekerjaan Tuhan ini apa di dalam Alkitab. Banyak sudah kita pelajari dari pasal ke pasal, saudara, kitab-kitab Perjanjian Lama ini, Kejadian, Keluaran, Imamat. Dan kalau kita melihat sekarang pasal 23, mari kita lihat pasal 23. Karena hari ini kita membahas satu pokok bahasan di dalam pasal 23 tentang hari-hari raya. Orang Israel ini sebenarnya mempunyai 7 hari raya. Sekarang ada 12 hari raya. Kenapa bisa jadi 12? Ya karena mereka kemudian menambahkan 5 hari raya sesuai dengan momentum-momentum dalam sejarah yang mereka anggap penting, ya. Menjadi satu ingat-ingatan lah bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi diri mereka sendiri, ya. Pengaruhnya itu terhadap hidup mereka. Itu memang sekarang jadi 12, hampir tiap bulan ada. Ya, ini satu bangsa yang cukup unik, yang punya hari raya tiap bulan, hampir tiap bulan. 12 kali dalam 1 tahun. Yang kalau dihitung jumlah harinya saudara, maka total jumlah hari liburnya orang Israel ini mencapai 58 hari. 2 bulan. Nah itu kalau dirapel saudara, kenyang tidur 2 bulan. Ya. Kalau kita kan enggak, nanti hari lebaran bisa dari 2 hari tiba-tiba nambah jadi 7 hari. Nanti hari raya apa itu. Kalau dikumpul-kumpul setahun enggak akan sampai 60 hari. Enggak sampai. Orang Israel saudara. Hari Paskah saja itu makan waktu 8 hari. Ya, dan roti tidak beragi. Hari Pondok Daun juga makan waktu 8 hari. Yom Kippur makan waktu 10 hari. Itu hitung aja sendiri. Nanti kalau dikumpulkan itu sampai 58 hari. Gitu. Maka orang Israel itu hari liburnya banyak. Saudara pengen banyak hari libur, pindah warga negara. Jadi orang Israel banyak liburnya. Cuman saya nggak tahu saudara sampai sana bisa ngomong apa enggak gitu ya. Nah di dalam pasal 23 ini ditetapkan hari-hari raya. Bukan supaya orang Israel merayakan atau bahkan kemudian mengagungkan hari itu. Memang nanti kita akan lihat mereka ini kebablasan. Hari raya yang harusnya dirayakan hanya untuk ingat-ingatan, berubah sudah menjadi semacam pengagungan. Mereka lebih mengutamakan hari raya daripada Tuhannya. Nah kita belajar hari-hari raya apa saja. Dan ketika Allah kemudian menetapkan hari raya ini, apa tujuannya? Karena tadi saya katakan tujuan utama Tuhan kan persekutuan. Allah ingin bersekutu dengan manusia. Karena di sorga Allah tidak pernah mendapatkan persekutuan itu. Itu supaya saudara tahu. Ini yang saya ngomong ini bukan asal loh saudara ya. Tapi data dalam Alkitab. Allah itu tidak pernah mendapatkan persekutuan di dalam sorga. Yang ada hanya pemujaan, menerima pujian, menerima penyembahan dari makhluk-makhluk sorga. Tapi Allah tidak pernah bersekutu dengan makhluk-makhluk sorga. Saudara tanya kenapa ya? Nah itu tidak terjawab di dalam Alkitab. Justru teman persekutuan Allah itu diupayakan dengan cara lain. Yaitu menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia untuk menjadi teman persekutuan Tuhan. Maka tadi saya katakan kalau cuma cari rame. Yang kedua, kalau cuma cari rasa puas, saudara, manusia nggak perlu diciptakan. Karena di sorga sudah rame, dan Tuhan pun sudah sangat puas menciptakan dunia ini tanpa manusia. Nah itu supaya saudara tahu. Jadi ada sesuatu yang lain kalau Allah menciptakan manusia. Apa itu? Bersekutu. Karena di sorga Allah tidak pernah menerima
pengalaman ini. Nah, ketika mau diajak bersekutu, manusia malah bersekutunya dengan setan. Betul kan? Adam dan Hawa. Awal-awal bagus bersekutu dengan Tuhan. Tapi datang kemudian ada orang asing memakai penampilan ular. Ular aja, zaman dulu aja nggak ditakuti ternyata. Apalagi zaman sekarang ya, ular ditangkap dijadiin obat lah segala macam. Ya. Dulu ular diajak ngobrol. Saya juga mikir Adam dan Hawa ini kurang temen kah kali gitu ya. Diajak ngobrol. Ujung-ujungnya ular menyesatkan pikiran dulu. Membingungkan pikiran mereka. Baru setelah itu mereka melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Temenan sama setan, melawan Tuhan. Allah kehilangan lagi, saudara, kesempatan untuk bersekutu. Tapi kemurahan Tuhan, saudara, ini saya sebut sebagai kemurahan Tuhan, kehebatan Tuhan. Allah tidak menciptakan manusia yang lain yang menjadi saingan Adam dan Hawa untuk kemudian berlomba, berkompetisi. Siapa dari kalian yang betul-betul bisa menjadi teman persekutuan Tuhan? Yang kalah saya eliminasi. Tidak ada. Saya renungkan itu di Tuhan, terima kasih. Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan semangat untuk saling menjatuhkan ternyata. Kalaupun berkompetisi, harus berkompetisi untuk menemukan pengalaman dengan Tuhan. Bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, itu saya pikirkan, saudara. Adam dan Hawa sudah melangkahi kehendak Tuhan, melanggar firman Tuhan. Allah tidak membuat manusia yang lain yang jadi saingan Adam dan Hawa. Apa yang Allah kerjakan? Ditolong manusia yang sedang malang ini. Diingatkan dulu, habis diingatkan ditolong, dituntun, supaya satu saat dia jalan pulang kembali ke rumahnya, ke tempat di mana Tuhan ada. Nah, itulah gunanya persekutuan. Jadi Allah tetap memelihara persekutuan dengan manusia, sekalipun manusia sudah menjauh dari Tuhan, Allah pelihara. Tujuannya adalah untuk menuntun dia kembali ke tempat di mana Tuhan ada. Makanya di dalam gereja, kita selalu dikondisikan, saudara, untuk menemukan Tuhan di dalam hadiratnya. Paling tidak, sebelum kita ketemu Tuhan itu muka dengan muka, ada semangat yang dibangkitkan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kekuatan kehadirannya saja dulu. Supaya bangkitlah keinginan untuk ketemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Kapan itu terjadi? Ya nanti ada waktunya. Ketika Tuhan datang atau ketika saudara yang pergi dari dunia ini. Mana yang duluan? Gitu. Tapi saya berdoa supaya saudara tuh awet hidup kok. Ya, saya berdoa itu, saudara nggak perlu makan jamu. Saya berdoa saudara awet hidup. Ya, asal saudara setelah saya doakan awet hidup, jaga hidup. Ya, ada orang didoain awet hidup nggak jaga hidup, saudara. Orang Jawa bilang biayaan gitu, tahu ya. Ya itu. Ada yang begitu, ya sudah sakarepmu itu. Maka kalau sudah kita doakan, Tuhan saya ingin hidup saya panjang ketemu dengan Tuhan. Setelah itu jaga hidup. Nah demi untuk itulah Allah kasih aturan-aturan. Loh memang menjemukan ya. Aturan-aturan ini supaya kita kan teratur. Tidak boleh begini, harus begitu. Namanya juga aturan. Sebab kalau tidak pakai aturan, ya namanya tidak beraturan. Alias tidak tahu aturan. Tapi untuk disebut tahu aturan itu melelahkan. Belum lagi korban-korban jenis binatang, sehatnya kayak apa, ditimbang. Oh saudara udah belajar banyak itu. Saudara tahu ikut Tuhan itu susah bener ya. Tapi saya mau katakan saudara, orang yang ikut Tuhan itu lebih susah loh sebenarnya. Daripada yang ikut Tuhan. Ya. Biar di dunia banyak penderitaan gitu kan. Ada ayat ada lagu juga gitu. Biar di dunia banyak penderitaan. Tapi kalau ikut Tuhan itu lepas semua kesusahan.
Walaupun cara kita mengutarakannya mungkin beda-beda. Ada yang sehari kemudian bisa bersaksi, oh Tuhan tolong saya, puji Tuhan, Tuhan lepaskan saya. Hanya perlu waktu 1 hari. Ada yang 1 minggu, dia harus dulu berjibaku dulu dengan pahit hati, dengan sakit penyakit gitu, dengan marah-marah, ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi seminggu kemudian lulus, oh ternyata Tuhan baik. Ada yang begitu. Ada yang perlu waktu 1 kali Natal misalkan gitu. Ya, dia harus dulu mengalami goncangan hidup. Tapi ujung-ujungnya, oh ya baru saya tahu Tuhan itu baik. Loh, Ayub itu ditulis ada 7 masa dia ada di dalam kemalangan. Kita nggak tahu ya itu berapa, 7 bulan atau 7 tahun, nggak ada yang tahu. Tapi kemudian Ayub berkata, sekarang aku tahu bahwa penebusku hidup. Wah, ya. Bahkan kalau kulit tubuhku tetap rusak, kata Ayub, maka aku akan melihat Allah. Loh, coba itu. Kalaupun kulit tubuhku itu tetap rusak, artinya Ayub udah gak harap lagi sembuh loh saudara sebenarnya. Tetapi dia tahu bahwa bukan kesembuhan yang utama, persekutuan dengan Tuhan. Nah itu yang mau kita bangun. Nah dalam kaitan itulah sekarang hari-hari raya ini juga diatur supaya orang Israel tahu di dalam hari raya itu apa yang Allah kerjakan. Coba kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Hari raya yang pertama ini Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Nah itu dulu. Jadi hari raya itu sebenarnya intinya adalah pertemuan kudus. Bukan makan-makan, bukan kemudian bagi-bagi jatah, yang ini bawa ini, yang ini bawa itu, ya, gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang utama adalah pertemuan kudus, bukan pertemuan temu kangen, gitu. Ada yang kangen, yuk kita ngumpul di gereja. Kalau kangen jangan ngumpul di gereja, saudara. Terlalu serius. Cari mall dong, gitu. Di gereja kok temu kangen, di gereja ketemu Tuhan, gitu. Kalau saudara cari kangen, dicari gereja, itu terlalu serius untuk temu kangen, saudara. Ya kan nggak enak sama orang lain, gitu. Mau kangen-kangenan, cari tempat yang lebih representatif, gitu. Walaupun tentu ongkosnya lebih mahal. Ya enggak apa-apa, siapa suruh temu-temu kangen, ya. Kalau saudara kangen dengan Tuhan, baru datang ke gereja. Jadi pertemuan kudus ya. Ini catat baik-baik loh, apapun nanti hari rayanya. Maka hal pertama yang Tuhan tekankan di dalam hari raya prinsipnya adalah harus ada pertemuan kudus. Tidak terkecuali Natal, Paskah, mungkin gereja-gereja lain menganggap hal itu identik mungkin dengan perayaan, dengan apa ya? Ya sebutlah dengan pesta. Buat saya tidak masalah. Yang penting penuhi dulu. Kehendak Allah di dalam setiap hari raya itu adalah ditetapkan dulu pertemuan kudus. Kita baca lagi. Ya, seterusnya. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ke-7 harus ada sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Sabat ini sebenarnya tidak masuk di dalam hari raya, saudara. Sabat ini bahkan sebenarnya berada di atas nilainya, di atas hari raya. Sebab di sabat, hanya di sabatlah orang Israel tidak meluapkannya itu dengan perayaan. Tapi diem, tenang, di rumah cuma istirahat sambil kemudian membaca Alkitab. Itu kok supaya saudara tahu, ngapain sih sabat itu? Orang Yahudi itu cuma menghadap Alkitabnya saja, saudara. Tidak boleh bekerja. Bahkan meniupkan trompet aja nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi masak,
Pekerjaan ringan yang cuma di tempat duduk saja, meniupkan trompet, menyulam, apalagi baca koran, nggak boleh. Kalau baca Alkitab masih nggak apa-apa. Coba itu. Untuk apa mereka lakukan? Supaya ada persekutuan dengan Tuhan. Satu hari ini, satu hari dalam satu minggu. Saya kadang bertanya sendiri dalam hati, orang Kristen zaman sekarang masih bisa ya? Kira-kira masih bisa? Ayo coba jujur saudara ya. Bisa nggak kita memenuhinya? Satu hari full dalam satu minggu. Cari hari Sabat. Hari Sabat itu berarti hari ke-7. Dan hari ke-7 itu bukan hari Minggu yang jelas. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Karena hari Minggu itu hari pertama. Lalu saudara hari Sabtu, saudara mulai ingat-ingat, Sabtu, waduh Sabtu ini quality time, apalagi arisan, waduh banyak loh acaranya saudara, orang Kristen ini. Ya, kalaupun nggak ada tetap diadain, gitu. Kita rapat, meeting, segala macam gitu. Kalau nggak ada kita ada-adain lah gitu. Ya, doa, judulnya doang doa, saudara. Doa 2 jam, setelah itu meetingnya 8 jam. Ya. Mulai dari indoor sampai outdoor. Itu gereja akhir zaman seperti itu. Cuman saudara, itu enggak masalah buat saya. Cuman masalahnya ini, apakah kesempatan yang sedikit itu saja kita masih bisa jaga tidak kira-kira? Orang Israel wajib saudara, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu mereka hitung selalu 1 hari. Jadi istilah Sabat itu 1 hari dihitung dari matahari terbit sampai terbenam. Mereka tidak boleh melakukan apapun, hanya diam di rumah saja. Lalu mempercakapkan ini. Ulangan 6 ini. Mempercakapkan ini, saudara, kepada anak-anak mereka. Boleh dikatakan perintah ini yang tidak dapat dibatalkan, termasuk Sabat pun tidak dibatalkan. Bicarakan kepada anak-anakmu, itu kan ayat yang ke-5, yang ke-6. Jadi Sabat ini masih terus berlangsung. Katakan kepada anak-anakmu supaya engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita punya ayat ini saudara, umurnya itu 24 hours every day. Karena apa? Karena Sabat pun dia tidak akan ada breaknya ini ayat ini. Cuman saudara baca ayat ini, gak tahu tiap masuk saudara baca. Saya kadang-kadang juga masuk gereja ini, satu waktu saya gelik sendiri. Di gereja ini tulisan banyak gitu ya. Ada moto, ada pengakuan iman. Ini pada baca nggak kira-kira ya? Gitu. Kalau nggak dibaca, saya banyakin loh saudara tulisannya. Gitu. Itu tujuannya supaya kita kenal, Tuhan tuh pengennya apa sih? 1, pertemuan kudus. Dan yang ditetapkan sebelum hari raya ditetapkan Sabat. Jadi Sabat ini bukan hari raya, tapi Sabat ini sebutlah sebagai masternya hari raya. Karena dia tiap minggu harus secara rutin. Hari raya cuma 1 bulan, 1 tahun sekali saudara. Tapi ini tiap minggu. Lalu ayat yang ke-4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Jadi gak pernah berubah ya saudara. Tidak pernah bergeser. Hari dan bulannya tidak pernah bergeser. Maka kalau saudara nanti kemudian baru pahami, loh kok dengan kalender saya bergeser ini. Paskah bisa nanti di akhir Maret, nanti tahun depan tiba-tiba di awal April. Ya karena ketetapan dari kalender Yahudi berbeda dengan kalender Masehi. Tapi yang jelas tidak pernah bergeser, sebab Alkitab berkata, lagi sekali ayat 4 itu kalimat terakhir, harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Paskah dulu kita lihat. Saya nggak akan baca semua ayat saudara. Tapi kalau saudara memperhatikan nanti, bacalah saudara ya di rumah. Maka Paskah yang diultimatumkan ini, ditetapkan ini, itu orientasinya adalah kumpul keluarga. Makan bersama,
mereka harus potong dulu domba itu sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum H-1, sebelum Paskah, domba-domba yang akan dimakan dagingnya ini bersama harus dipotong sebelum matahari terbenam. Itu aturannya. Baru setelah itu diolah, gitu. Maka mereka mulai melakukan yang disebut dengan perjamuan Paskah. Hari Paskah itu harus saudara diawali dan juga akan terus nanti diikuti, itu dirayakan bukan dengan hura-hura, tapi makan bersama keluarga. Lalu setelah makan bersama, apa yang saudara pikirkan? Hanya akan menceritakan Tuhan. Yang orang Israel ini lakukan, saudara, dengan Paskahnya ini, mereka diwajibkan untuk menceritakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Ayo orang-orang tua, kalau di meja makan dengan anak, bicarakanlah Tuhan. Tuhan yang sudah menolong saudara di waktu yang lalu. Gitu. Supaya anak pun tumbuh mengenal Tuhan yang sudah pernah memberi bukti penyertaan kepada orang tua saya sejak dari kecil. Nanti dia dewasa, dia akan ingat, oh iya ini Tuhan yang menolong saya itu dulu, ini Tuhan yang menolong bapakku ini. Nah kayak gitu loh. Itu perlu. Jangan nanti duduk di meja makan, saudara ngomelin anak saudara. Awas ya besok kalau gak makan lagi bareng-bareng, gak gue masakin. Nah, penting gak sih saudara yang begitu? Ya. Bicarakan Tuhan, makan. Dulu tuh papa begini, dulu mama begini. Kan tumbuh anak gitu. Oh Tuhan tuh begitu ternyata ya. Jadi buat yang saya sebut dengan orientasi tentang Tuhan dari awal. Jadi ada jejak yang bisa diurut gitu loh saudara. Ada jejak yang bisa menjadi bukti. Oh ya Tuhan ini serius ternyata ya, urutannya jelas. Tidak sewaktu-waktu. Nanti kalau anak-anak kita memahami Tuhan tuh nolong sewaktu-waktu kan bahaya. Berarti ada masanya Tuhan gak mau nolong. Gitu. Nah, itu perlu, makanya itu kalau saya baca ayatnya kan terlalu panjang. Ya, tapi begitulah cara orang Israel dulu menjamin pemahaman Tuhan kepada anak-anaknya ketika di meja makan ini, khususnya di hari Paskah. Mereka bercerita. Apa yang mereka ceritakan? Karena konteksnya Israel, maka yang mereka ceritakan itu mulai dari bagaimana caranya mereka keluar dari Mesir. Waktu kita keluar dari Mesir itu, Firaun itu dihukum Tuhan dengan mati anak sulungnya. Wah, gitu misalkan. Lalu bagaimana mereka menyeberangi Laut Merah itu? Itu yang mereka ceritakan saudara. Di kitab Ulangan itu bahkan dengan detail ada kisahnya. Bagaimana kita menyanyi, memuji Tuhan dipimpin oleh Maria. Maria kakaknya Musa, dia yang memimpin. Jadi ada paduan suara. Selesai mereka nyebrang, mereka nyanyi. Itu mungkin paduan suara pertama saudara yang pernah ada di dalam Alkitab. Nyanyi loh mereka keluar dari laut itu. Kalau sekarang saudara, taruhlah jemaat Lusufan mewakili umat Tuhan, bisa menyeberang, taruhlah Kali Cideng misalkan gitu. Begitu nyebrang, wah Kali Cideng Tuhan itu padahal kan cuma pendek, loncat aja bisa gitu ya. Tapi begitu Tuhan sebabkan kita lewat, jarang nyanyi. Pasti yang pertama adalah selfie. Wah. Posting, kenapa? Luar biasa, saya jalan ketika disibakkan air. Untung ya orang Israel zaman dulu belum ada smartphone. Kalau ada, wah selfie. Tapi supaya saudara tahu bahwa orang Israel wajib menceritakan perbuatan Tuhan. Semua yang berhubungan dengan hidup mereka. Nah itu baru Paskah. Jadi bagi orang Israel Paskah itu belum bicara kematian Yesus ya. Karena Yesusnya belum ada toh. Nanti ketika kekristenan muncul dan Paskah itu mengambil momentum di dalam peristiwa penyaliban Yesus, barulah ditambahkan bebannya, ditambahkan kewajibannya. Orang-orang Kristen ini harus memaknai Paskah bukan hanya sekedar ditolong dari
musuh-musuh, bukan hanya sekedar mengalami mujizat, tetapi juga memperoleh keselamatan. Nah itu pun harus tetap dibicarakan, saudara, di meja makan, ketika makan bersama. Itu Paskah. Jadi Paskah bicara tentang perbuatan Tuhan yang melepaskan umatnya. Dalam konteks Israel melepaskan umatnya dari kekuatan besar yang hendak membinasakan mereka. Di dalam perjanjian baru, Paskah adalah perbuatan Yesus yang oleh karena darahnya kita dilepaskan dari maut. Itu katakan kepada anak-anak kita di meja makan. Saya nggak punya anak lagi Pak, gimana? Ajak aja anak orang gitu, supaya bersaksi, saudara. Mungkin dulu kita udah nggak sempat bikin begitu, sekarang apa salahnya? Supaya anak-anak yang saudara ajak itu, tahu-tahu dia ceritain ke orang tuanya. Jangan pernah meremehkan mulut anak kecil. Saya pernah mendapat satu cerita, saudara, dan ini cerita yang betul, dari Nigeria, negara yang sekarang dilawat oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan sudah 12 tahun lebih di sana berkhotbah, melayani, enggak dianggap orang, enggak dianggap saudara. Tahu-tahu mungkin entah di dalam keadaan putus asa atau memang karena panggilan. Ada anak kecil, dia layani, dia tolong, kemudian dia kasih firman Tuhan. Cuma anak kecil, mungkin pendeta ini anak kecil ini apa yang bisa saya harapin gitu ya. Namanya juga anak kecil. Tapi jangan remehkan mulut kecil ini. Anak ini kemudian pulang ke rumahnya, ditanya sama orang tua, ngapain kamu? Dari mana aja kamu? Dia cerita, 1 hari dia cerita nggak dianggap orang tuanya. 2 hari dia cerita masih nggak dianggap orang tuanya. Hari ketiga orang tuanya penasaran. Ini anak kok kalau cerita kok semangat amat sih? Gitu. Hari keempat makin penasaran. Hari kelima dia datangi pendetanya. You cerita apa aja sama anak saya. Hari ke-7 dia terima Tuhan. Gara-gara mulut anak kecil. Makanya jangan diremehkan anak-anak kecil ini. Ya, ya, hore gitu. Jangan diremehkan loh saudara. Maka saudara, kalau saya katakan tadi ajak anak orang, itu bukan berarti saya nyeleneh, enggak. Saudara daripada kesepian, lihat anak orang ini perlu ditolong. Orang tuanya mungkin nggak nolong, orang tuanya nggak nyariin dia, saudara tolong. Entar orang tuanya kan malu sendiri. Anak kok bener tiba-tiba ini. Dulunya belingsatan, sekarang kok bener. Nanti kan sudah dicari. Lama-lama orang tuanya akan cari saudara dan ketemu dengan Tuhan yang saudara juga sembah. Begitu caranya. Jangan mikir, anak kecil, gua ajak makan, ngabis-ngabisin duit. Ya jangan mikir itunya. Mikir jiwa, saudara. Ya. Mau nggak kira-kira ya? Ketemu anak kecil, yuk sini saya ajak makan. Kenapa? Disuruh pendeta saya. Tapi belajar, saudara. Karena tidak ada yang mustahil kalau Allah tahu niat baik, niat hati kita yang baik. Allah bisa bekerja. Dan itu Paskah loh ya. Saya belum nggak lama-lama di sini karena Paskah itu toh kita kan sudah cukup banyak kita ulas. Ayat 15. Saya ke ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Ini setelah Paskah maksudnya. Dihitung harus ada 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Karena kalau 7 minggu berarti hari ke-49 kan Sabat. Kan Sabat kan kelipatan 7. Maka yang dihitung pada hari rayanya jangan di Sabat. Tetapi hari sesudah Sabat berarti hari ke-50 atau hari pertama. Kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ini disebut dengan hari raya hulu hasil
atau hari raya buah sulung, atau juga hari raya tuayan. Nanti dikenal kemudian ini dalam perjanjian baru dengan hari raya Pantekosta. 50 hari. Jadi Pantekosta itu artinya apa? Kalau menurut bahasa Gerikanya Pantekosta artinya gocap. Ya, 50 itu Pantekosta. Ya, karena memang itu artinya ya memang cuma 50. Tapi istilah 50 itu datang tadi dari ayat yang ke-16 tadi. Itu disebut Pantekosta, hari ke-50. Cuman kan bukan berarti artinya yang mau kita rayakan. Momen dari persembahan buah sulung. Kalau di Paskah Yesus sudah memberikan kehidupannya buat kita. Maka di hari raya buah sulung ini atau hari raya Pentakosta ini harus ada saudara dari hidup kita yang sekarang kita berikan kepada Tuhan sebagai hasil tuayan pekerjaan Tuhan di Paskah. Nah, itulah kira-kira saudara memahaminya. Oh, buah sulungnya apa? Buah sulung itu bukan hanya hasil kerja kita saja. Hidup saudara secara penuh engkau bawa kepada Tuhan itu sama dengan memberikan yang pertama dan yang seluruhnya kepada Tuhan. Buah sulung. Jadi kalau saudara ikut Tuhan itu enggak separuh-separuh, itu saudara berikan itu sebagai buah sulung kepada Tuhan. Hati saudara beribadah kepada Tuhan jangan lagi dibagi. Percaya kepada Tuhan, percaya sama orang lain, gitu. Bergantung pada Tuhan, tapi bergantung kepada orang lain. Kenapa? Wah, ini pemodal ini masalahnya. Ini kalau pemodal ini nggak ditangkap, waduh hilang semua. Saya punya harapan. Oh, bukan itu. Tidak salah, saudara. Kita bekerja, perlu orang, perlu bahkan mungkin pemodal, tidak masalah. Tapi Allah bisa memutar orang ini, mengganti orang ini. Cuman Tuhan belum tentu juga bisa untuk memutar nanti takdir kita sendiri. Karena yang bisa memutarnya kan cuman kita. Secepat apa kita memutar hati pikiran kita kepada Tuhan, saudara. Kalau enggak ya lewat. Takdir kita tentukan karena kita maunya beda dengan Tuhan. Saudara ingin agar hidupmu menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang lain, menyenangkan seisi rumah. Maka saudara putar aja hidupmu, pikiranmu kepada Tuhan. Biar Allah yang putar nanti semua yang akan mendukung hidup saudara. Tuhan kasih siapa yang nanti jadi pemodalnya, Tuhan kasih siapa jadi pelanggannya, Tuhan kasih nanti siapa yang akan membuka pintu bagi masuknya rezeki di dalam rumahmu. Allah yang putar itu, jangan kita yang muter sudah. Kita putar saja hidup kita hari ini untuk seterusnya saya berikan kepada Tuhan, serius. Itu maksudnya. Jadi jangan nanti bimbang, ikut Tuhan tapi ikut yang lain. Ini bahaya loh. Bahayanya apa? Karena Allah menganggap nanti di dalam hati kita itu ada saingan. Ya Allah kita ini dari di Alkitab dinyatakan sebagai Allah cemburuan loh. Pernah tahu? Allah cemburu. Cemburu jangan saudara anggap kayak kita cemburu karena ada saingan. Allah itu cemburu itu tapi tidak cemburu yang najis istilahnya. Cemburunya itu begini, kan dia sudah ciptakan manusia, dia sudah berikan manusia yang terbaik, sorga. Dia sudah janji untuk menjamin semua kehidupan manusia. Lalu saudara taruh orang lain di hatimu. Tuhan bilang oke, saya tarik diri ya. Saya mau lihat semua yang saya kasih ini bisa nggak orang lain kasih. Menurut saudara kira-kira gimana? Bisa orang lain kasih? Nggak bisa. Orang paling kasih sama saudara pinjaman baru ya. Tapi pinjaman bukan berkat. Karena pinjaman mesti dibalikin. Gitu. Kayak nggak tahu aja saudara.
Saudara berharap sama orang lain, boleh. Oh, saya dikasih. Iya, kasih apa? Kasih pinjem. Makanya cari Tuhan, saudara. Supaya Tuhan gak akan cuma kasih pinjem, saudara. Kasih apa? Kasih lepas. Kasih gratis. Itu yang harus dicari. Allah gak pernah menuntut, saudara, di dalam hidup kita. Mau kasih berapa? Kasihlah nih dengan segenap. Nah itu Tuhan serahkan kepada saudara timbangannya sendiri. Tapi kalau saudara tiap hari pun menimbang-nimbang, kira-kira hari ini saya mesti keluar berapa, dapat berapa, ya saudara harus bijak dong kepada Tuhan. Juga saudara harus membuat timbangan yang lebih benar. Ya itu nggak perlu didetail lagi, saya rasa saudara tahu itu harusnya. Maka berikanlah hidup kita penuh. Mungkin saya pernah, saudara, mengatakan satu kesaksian juga dari seorang ibu. Kesaksian ini juga sudah cukup lama. Laki-laki melibatkan anak kecil lagi. Ya. Jadi hari ini anak kecil banyak ceritanya, contohnya. Ya. Satu hari Natal. Kalau mungkin sudah pernah saya sendiri lupa. Di hari Natal khusus anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu berkata, minggu depan anak-anak harus membawa kado. Kita akan berikan kado ini untuk Tuhan Yesus. Kan diajar begitu. Wah, sudah pulang mereka 1 minggu mereka siapkan kado. Dibebaskan pokoknya. Mau yang memang punya berkat lebih silakan, mau beli barang yang berharga lebih silakan. Pokoknya yang penting masing-masing bawa kado. Hari Natal tiba, anak-anak kumpul, saudara. Guru-guru tidak bisa kontrol lagi, pokoknya rata-rata bawa kresek semua. Ya, isinya sudah dengan kado-kado. Lalu setelah firman Tuhan selesai, maka seorang guru berkata, ini ada tempat disediakan tong yang besar. Maka sekarang bawalah kado-kado itu ke tong ini sambil berkata, Tuhan Yesus, saya bawa kado ini untuk Tuhan. Satu bawa. Kasih masuk ke tong, ada satu anak ternyata yang diam di tempat, saudara. Guru-gurunya tanya, kenapa gak bawa kado? Gak bawa kado dia. Tapi ketika guru-gurunya mau menghibur dia, anak ini maju, dia masuk ke dalam tong itu. Saudara tahu, kaget gurunya, mau ngapain kamu? Dia berdoa, Tuhan, saya gak bawa kado, tapi hidup saya lah kado buat Tuhan. Saya mimpi di Lusufan kayak gitu loh, saudara. Guru-gurunya masuk tong duluan. Kenapa? Guru-gurunya sudahkah memberi hidup untuk Tuhan sekarang, ini masalahnya. Waduh, dengar kesaksian itu. Awalnya saya tertawa seperti saudara. Tapi saya dengar itu saya bersyukur. Ada seorang anak yang menyadari bahwa bukan masalah barang sekarang. Dia tidak punya barang, tapi dia taruh dirinya di dalam tong itu sambil berdoa, Tuhan, sayalah kado untuk Tuhan. Hari ini siapa yang mau berikan hidupnya jadi kado buat Tuhan? Ya. Ya, walaupun kita belum Natalan, tapi jangan nanti Natalan saudara macak sendiri nanti masuk ke tong ya, gitu. Kita nggak sedia. Tapi itu saudara menunjukkan ini buah sulung. Ini yang betul-betul buah sulung, bukan barang, tapi hidupnya. Bukan karena memang dia sengaja tidak beli, tapi karena dia tidak mampu. Tapi bukan berarti itu menghalangi dia untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hari Raya Buah Sulung ditetapkan Tuhan 50 hari setelah Paskah. Tujuannya, setelah di Paskah Tuhan bekerja untuk saudara. Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Sekarang di hari raya Pantekosta, saudara yang bawa hidup dong kepada Tuhan. Kan begitu. Ya. Makanya kenapa dari Pantekosta dalam perjanjian baru ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus yang ikut bekerja untuk melayakkan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu menjadi persembahan sulung bagi Tuhan. Maka saya berkata kepada jemaat yang belum penuh Roh Kudus, wajib penuh Roh Kudus. Wah, ini wajib lagi, salah ya. Harus miliki panggilan dan kerinduan penuh Roh Kudus. Supaya engkau betul-betul layak
ketika engkau memberikan hidupmu sebagai buah sulung di hadapan Tuhan. Mau? Dia berdoa yang belum penuh Roh Kudus, minta penuh Roh Kudus. Mau sampai nangis-nangis gak apa-apa saudara. Nangisnya saudara kan cuman yang tahu orang-orang gereja. Iya, kecuali kalau tembok ini kita buka, saudara nangis, orang lihat gitu kan. Ya elah, cengeng amat nangis gitu. Cuman orang gereja, dan percayalah orang gereja gak ada yang tahu saudara nangis. Kalau tahu berarti dia tidak berdoa. Gitu. Makanya udah di sini rahasia kita tutup saudara. Ya. Apapun yang saudara rindukan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Jadi sudah kan, kita sudah tahu Paskah itu apa, kita sudah tahu Pentakosta apa. Yang terakhir, mari kita kemudian baca di ayat yang ke-23. Ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan itu, 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Jadi hari pertama peniupan serunai, ya, hari yang ke-10 adalah hari pendamaian. Lalu kemudian loncat ayat yang ke-33, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ada hari raya Pondok Daun. Ini 3 hari raya di 1 bulan, saudara. Baru ini terjadi. Ada 3 hari raya dalam 1 bulan. Hari pertama, hari ke-10, dan hari ke-15. Itu saya katakan tadi, di bulan ke-7 ini, totalnya saja perayaan itu berlangsung 18 hari. Jadi sudah setengah bulan sendiri ini, ya, khusus hari bulan ke-7. Hari pertama disebut dengan hari peniupan serunai. Itu menandakan orang Israel harus bersabat walaupun tidak jatuh pada tanggal 7. Ya, ini sabat khusus yang disebut dengan sabat hari raya, bukan sabat mingguan. Jadi walaupun bukan jatuh pada hari ke-7, tapi kalau tepat jatuh pada tanggal 1 bulan 7, mereka harus mengadakan sabat. Maka kalau tanggal 1 itu jatuhnya hari Jumat, ya mereka akan sabat 2 kali. Hari Jumat itu adalah sabat untuk hari raya, hari Sabtunya sabat mingguan. Itu ketentuan. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Ya mereka hanya kembali akan merenungkan firman Tuhan. Hari ke-10-nya, tadi kita baca di ayat yang ke-26 itu, ayat yang ke-27, akan tapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 ada hari pendamaian. Dan hari pendamaian ini menandai berakhirnya doa puasa 10 hari. Doa perkabungan. Jadi sejak hari pertama itu mereka harus melakukan doa dan bahkan berpuasa. Tapi puasanya bukan puasa 24 jam 1 hari. Puasanya hanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, tutup. Besok begitu lagi, terbit, buka, matahari terbenam, tutup selama 10 hari. Dan apa yang orang Israel lakukan kalau saudara baca ayat itu? Mereka harus betul-betul merenungi hidup mereka. Kalau mereka tahu bahwa ada yang salah dalam hidup mereka, mereka minta ampun kepada Tuhan. Dan pada perayaan itu sudah disebut dengan Yom Teruah kalau orang Israel sebutkan. Mereka berdoa itu sambil merindukan sesuatu. Apa yang mereka rindukan? Paling tidak saya catat ada 6 yang mereka rindukan. Yang pertama, mereka ingin orang-orang yang pernah masuk dalam pembuangan dulu, tapi ini ceritanya nanti ya, ketika orang Israel sudah
sudah menjadi satu bangsa, sudah kembali dalam pembuangan sampai hari ini. Tapi kalau hari yang pertama yang mereka lakukan itu, tapi saya sebutkan dulu ya. Yang pertama itu supaya Tuhan mengumpulkan kembali orang-orang Israel ini yang terhilang. Allah menginginkan orang-orang Israel dalam jumlah yang sama itu dituai oleh Tuhan. Kan Pentakosta kan memberi buah sulung toh. Nah harusnya idealnya sebanyak yang Tuhan menangkan umat Tuhan, harusnya dalam jumlah 100% itu yang masuk ke tong, harusnya kan begitu tadi kalau pakai ilustrasi tadi. Cuman saudara tahu di dalam Alkitab orang Israel yang ngeyel kan banyak. Orang Israel yang sakit pikirannya banyak, saudara. Banyak. Yang sudah tahu salah tapi tidak mau mengaku salah, banyak. Nah, bayangkan saudara bagaimana tidak teririsnya hati Tuhan. Sementara Tuhan ingin pada hari Pentakosta itu Tuhan tinggal menerima apa yang Tuhan sudah berikan hidupnya untuk si A, harusnya si A Tuhan terima. Tapi tidak. Di Paskah Tuhan sudah mati, Tuhan sudah berkorban untuk menyelamatkan si B. Harapannya di hari Pentakosta si B gantian memberi hidupnya untuk Tuhan. Tidak. Saudara bisa bayangkan betapa terlukanya hati Tuhan. Tapi Allah masih punya harapan pada hari raya bulan ke-7 ini. Dan supaya saudara tahu bahwa hari raya pada bulan ke-7 ini di dalam iman Kristen itu belum tergenapi. Kalau untuk orang Israel ya mereka sudah lakukan, tapi di dalam iman Kristen itu belum tergenapi. Allah akan kembalikan orang-orang yang pernah terhilang, saudara. Sekali waktu di dalam doa saya, entah mengapa Tuhan ingatkan saya, 1-2 nama, 1-2 wajah, 1-2 orang yang sudah lama gak ke gereja. Saya doain. Nah saudara kan gak tahu, karena saya kan gak kasih pengumuman. Ya. Maka tahu-tahu dia datang. Bergetar saudara hati saya. Gak tahu tiba-tiba Tuhan kasih ingat nih, nama ini, orang ini. Ada itu kadang-kadang terlintas satu wajah, ini udah lama ini gak ke gereja. Udah lama gak nongol. Saya doain. Tapi satu waktu nanti Allah akan melakukan itu, saudara gak tahu dengan cara bagaimana. Tuhan akan kumpulkan orang-orang yang murtad, yang bahkan menista nama Tuhan, yang pindah agama. Percaya Tuhan akan bawa pulang. Itu untuk konteks globalnya. Tapi kalau untuk konteks gereja kita cukuplah. Saudara ingat mungkin ada satu orang, dulu dia pernah ke gereja, kok sekarang gak lagi. Nah doain yang kayak begitu. Doain, jangan anggap gak penting, ntar kita tunggu dia datang sendiri. Doain, memang sih biar dia datang sendiri, gak usah dijemput, tapi saudara doain aja. Gitu. Supaya nanti Tuhan nanti akan gerakkan dia dengan doa-doa kita. Cukup didoakan aja. Kan Alkitab bilang doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya. Cepat atau lambatnya kita gak pernah tahu kan. Gitu toh. Tapi yang jelas doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kadang-kadang suka begitu tuh. Satu wajahnya, ini lama nggak muncul. Saya doain saudara. Jadi kalau datang, puji Tuhan. Gitu. Siapa tahu ada orang yang saudara ingat, yang saya nggak ingat. Doakan. Mau nggak kira-kira saudara? Cuma didoakan kan nggak berat ya harusnya. Taruh di dalam pikiran kita, nih Tuhan orang ini dulu dia pernah ibadah, saya rindu dia beribadah. Nah gitu. Jangan saudara menghukum orang itu di dalam hatimu. Udah nggak usahlah dia beribadah, udah ntar bikin rusak gereja. Kayak kita tahu masa depan orang aja saudara. Nanti jadi kayak Yunus loh. Tahu ceritanya Yunus? Yunus disuruh Tuhan, kamu tobatkan Niniwe. Niniwe itu memang bangsa pendosa besar. Lalu Yunus nego dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya khotbah, lalu orang Niniwe bertobat, keenakan mereka. Mereka dari kecil udah berbuat jahat. Lalu kemudian Yunus mangkir kan ke kota lain. Tuhan berkehendak kemudian masuklah dia ke mulut ikan. Baru di mulut ikan dia berdoa. Jadi satu-satunya orang yang bisa berdoa di mulut ikan itu cuma Yunus. Saudara,
Maka sebelum saudara dapat tempat yang mengerikan untuk berdoa, berdoalah di gereja banyak-banyak. Nanti Tuhan kasih tempat mengerikan buat saudara berdoa. Yunus berdoa, oh Tuhan, Tuhan Engkau tahu hatiku. Ya Tuhan tahu. Tapi memang gak berubah hatinya Yunus. Dilepaskan, Yunus tetap gak ke Niniwe. Yunus tetap kemudian pergi ke satu tempat gitu. Mungkin di daerah yang berada di satu daerah yang gersang. Lalu tiba-tiba Tuhan buatkan ada satu batang pohon begitu. Tuhan tiba-tiba buat itu menjadi rindang sekali. Lalu Yunus kaget, loh kok tiba-tiba jadi rindang ini? Kok nggak ada matahari? Tuhan bilang, Yunus, kamu berterima kasih nggak kalau saya kasih ini daun-daun rindang buat kamu bertumbuh? Oh iya dong. Gitu. Yunus bilang, oh iya dong, kan saya jadi enak, jadi nyaman. Nah begitulah juga hatiku. Bagaimana tidak aku menunggu terima kasih Niniwe kalau bangsa ini kutobatkan. Baru dia diem. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, Yunus tetap gak mau. Yunus itu orang yang prinsipnya rupanya keras sekali. Kalau Tuhan inginkan Niniwe bertobat, suruh orang lain, jangan saya gak mau khotbah sama Niniwe. Wah saya pikir ini, kalau ada pendeta model begini saudara, yang untung siapa, yang rugi siapa, saya jangan tahu. Jangan nanti saudara pun berkata, Tuhan saya punya roh Yunus ini, kalau sampai orang masuk gereja, saya yang keluar. Saudara nantang Tuhan. Gitu. Ada loh yang begitu. Mungkin saudara musuhan sama orang ini, saudara mungkin punya pahit hati. Begitu dia masuk gereja, saudara yang keluar. Ya gak apa-apa sih. Cuman kalau Tuhan yang keluar dari hidupmu juga selesai loh saudara. Makanya jangan suka nantang Tuhan. Misalkan ada orang, dulu nih orang ini bikin saya marah misalkan ya. Saya gak rela dia masuk gereja. Doain aja saudara. Siapa tahu dengan doamu pelan-pelan engkau juga mengubah sikapnya terhadap orang ini. Siapa tahu ketika dia menjadi orang pengikut Tuhan sejati, dia menjadi buah sulungnya bagi Tuhan. Kita gak pernah tahu masa depan orang. Maka jangan buat seolah kita menjadi lebih suci, lebih rohani. Kan ada yang contoh begitu. Ada yang bilang, Pak, kalau sampai orang ini jadi pelayan, saya keluar sebagai pelayan. Silakan. Gitu. Nantang saudara. Ya. Saya dalam hati geli sendiri, orang ini kok berani sekali nantang sama Tuhan gitu. Kan Tuhan yang mengenal hati. Tuhan yang punya jiwa kita. Dan saudara tahu tiap orang itu pasti ada fase di mana dia akan bertobat, dia akan berubah. Saudara percaya enggak? Kita juga belum tentu benar kok saudara. Tapi puji Tuhan kan kita dilayakkan, bisa ikut melayani Tuhan, bisa berkhotbah. Sampai hari ini pun kadang kepada teman saya, kepada Abed juga saya sering berkata, kadang itu terlalu banyak khotbah itu saya juga merasa sedih. Belum tentu saya adalah orang yang betul-betul layak untuk khotbah. Oh iya. Makanya kalau Abed bilang, aduh saya gak layak nih khotbah. Saya bilang, kamu harusnya tiap 1 bulan sekali khotbah di mimbar. Dia bilang, saya belum layak. Kalau gitu masuk kelas 2 biar layak. Ya. Maka saudara, memang menjaga kelayakan bukan hal yang mudah. Tapi kalau Allah masih menyediakan satu hari ini, yaitu hari pada bulan ke-7, hari pertama, hari ke-10, hari ke-15, inilah goalnya yang terakhir. Kalau Paskah, Allah bekerja untuk memberi hidupnya bagi dunia. Di Pantekosta sekarang dunia yang sudah dimenangkan, orang percaya yang dimenangkan gantian memberi hidup kepada Tuhan. Di hari Pondok Daun, hari ke-15, setelah 10 hari mereka berdoa puasa, mereka meminta Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan, maka hari ke-15 Tuhan akan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang salehnya. Itu makanya 3 hari raya ini menjadi yang paling mendasar dari pekerjaan Tuhan. Paskah, Tuhan beri hidupnya untuk kita. Pantekosta, gantian kita beri hidup untuk Tuhan. Nanti di hari raya Pondok Daun, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ingin gak? Makanya kalau yang Paskah kan secara iman Kristen sudah terjadi. Yesus sudah mati buat kita, beri hidup buat kita.
Pantekosta juga secara iman Kristen sudah terjadi. Kenapa? Karena toh kita sekarang sudah bisa memberikan kepada Tuhan. Hanya sekarang banyak-banyakin yuk. Berlomba-lombalah saudara untuk memberikan yang sulung kepada Tuhan. Sekarang sebutlah pemberian saudara belum sulung. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita masih ada yang lain, di hati masih ada yang lain. Tapi berlomba untuk memberikan yang sulung, yang sejati. Sebelum tiba hari raya yang ketiga, Allah akan tinggal bersama dengan kita. Maka saya bilang kalau dalam hati saya, Tuhan jangan buru-buru datang. Kenapa? Kalau Tuhan datang lebih cepat, saudara, maka yang ketinggalan pun lebih banyak. Kenapa? Karena kita banyak gak layaknya ini. Tuhan belum terima apa-apa. Kalau dikatakan aku bersuka cita, aku bersyukur karena Tuhan telah melepaskan aku dari dosa. Oh ya, itu pekerjaan Allah. Kita cuma mensyukuri. Tapi Pantekostanya mana? Di mana fase kita yang berhidup kepada Tuhan? Adakah sekarang balik Tuhan mengucapkan syukur setelah ada ratusan atau ribuan anak Tuhan yang memberi hidupnya sebagai persembahan sulung? Dan kita gak pernah tahu. Sebelum kita sendiri yang jamin, Tuhan saya berikan hidup sepenuhnya. Sekali ku Tuhan, tetapi ku Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah gitu kan. Sekali lo Sofan, maksa banget gitu ya. Pokoknya yang penting itu, beri dulu hidup kepada Tuhan. Nanti baru Allah akan menganugerahi kita dengan hidup bersama-sama. Maka apa yang dulu pernah hilang, saudara, dari hidup Adam dan Hawa, saya percaya Allah akan kembalikan itu dan Allah akan dapatkan itu melalui gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kita menantikan itu memang hari Pondok Daun, hari di mana Tuhan datang untuk hidup bersama dengan kita. Tapi saya mau tegaskan, jangan mimpi untuk hidup dengan Tuhan kalau saudara belum bisa beri hidup kepada Tuhan. Ya. Setuju? Setuju nggak? Supaya saya selesaikan gitu loh. Kalau enggak saya tambah lagi ayatnya. Gitu. Saya sih suka-suka aja. Saya biasa 7 jam saya khotbah, saudara. Ya. Ya, saya takut saudara aja yang kemudian pegel dengarnya. Gitu. Kan Alkitab bilang lebih susah mendengarkan daripada berbicara. lebih susah untuk taat. Maka percayalah saudara, dimanapun kita ada, dimanapun kita hidup, maka tugas kita sekarang adalah berikan kepada Tuhan apa yang bisa menyenangkan Tuhan. Paskah kita terima hidup dari Tuhan. Sebelum Pondok Daun datang, kita hidup bersama dengan Tuhan, ada hari raya Pantekosta. Dan apa Pantekosta itu? Saudara beri hidup untuk Tuhan. Dan jangan tanya, saya sudah layak apa ya? Saya sudah bisa apa enggak? Mulai dengan kata Tuhan, saya harus melakukannya. Coba melakukannya. Jangan tunggu nanti saya layak, jangan tunggu nanti saya bisa. Saudara tetap akan terlambat. Saya katakan ini terus terang. Makin lama saudara tunda, saudara akan makin tertinggal. Paskah kita sudah terima pekerjaan Tuhan. Kedatangan Tuhan Pondok Daun itu sudah ada dalam pengharapan. Kita akan ke sana. Dan masalahnya apakah kita akan ada bersama dengan Tuhan tergantung di hari Pantekosta ini. Saudara sudah beri apa kepada Tuhan? Beri hidupmu, ya. Berikan pelayanan saudara. Berikan ini saudara. Makin hari makin baik dengan segenap hidupnya. Maka saudara akan layak untuk hidup bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang nanti menggenapi hari raya Pondok Daun. Kita berdiri menyanyikan lagu yang lama. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana supaya hidup kita selalu siap untuk menjadi korban sulung kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Lagi dari awal, nyanyikan sebagai doa kita juga kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupmu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami menyadari memang tidak mudah untuk menjadi layak, tidak mudah untuk menjadi persembahan sulung bagi Tuhan. Karena itu harus seluruh hidup kami, seluruh pikiran kami beri kepada Tuhan. Tapi kami tetap ingin berupaya
terus berupaya Tuhan, menggiatkan hidup kami untuk Engkau, menggiatkan hidup kami untuk melayani Engkau, menggiatkan hidup kami untuk menjadi pengikut-Mu, menggiatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami layak hidup dengan Engkau. Ketika Engkau datang kembali, Engkau akan tinggal satu rumah, seperti ketika orang Israel membangun pondok-pondok dedaunan untuk tanda berkumpulnya keluarga demi keluarga dengan Tuhan yang mereka yakini. Dialah malam-malam Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik, dan biarkanlah kerinduan jemaat ini mereka akan penuhi dengan panggilan untuk melakukan firman Tuhan, panggilan untuk mengikut Engkau lebih dari sekedar kewajiban Kristen. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat dituai sebagai buah sulung bagi Tuhan. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami terima itu dengan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami terima berkat besar dari Tuhan ketika kami diselamatkan. Maka sekarang kami ingin dari firman-Mu, dengan juga bantuan dari Roh Kudus, kami dapat memberi hidup kami sebagai buah sulung kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Engkau kenal setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bekerja dan tetap bekerja. Bekerjalah Roh Tuhan untuk membuat kami layak dan terus sampai sempurna. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyempurnakan gereja ini untuk bisa hidup bersanding dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hanya Roh Kudus yang bisa, hanya Roh Kudus yang menyempurnakan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami selalu tetap berdoa, bahkan jikalau ada teman-teman kami seiman yang dahulu pernah bergabung bersama dengan kami, tapi mereka terhilang entah kemana. Kalau sekiranya mereka di luar Tuhan, kami berdoa akhirnya Tuhan panggil dan rebut kembali, supaya kami dapat beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Kami hanya punya Tuhan, karena kalau Tuhan bekerja maka tidak ada yang dapat menahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong umat-Mu, tolong ya Tuhan keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka. Pagari ya Tuhan, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Buatlah setiap pekerjaan kami selesaikan itu, kami kerjakan dengan sukacita, kami selesaikan dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Kami tidak akan menuntut cepat atau lambat, tapi kami yakin bahwa bagian kami Tuhan berikan setelah bagian untuk Tuhan kami juga sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, dari pagi hingga malam hari. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan sukacita. Lebih dari sekedar upah-upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan mereka, Tuhan berkati. Tuhanlah kebutuhan besar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Tante Lim yang terbaring sakit dalam keadaan yang semakin menurun. Kuasa-Mu tetap kami harapkan. Walau keluarga sudah membesarkan hati untuk menerima apapun pekerjaan Tuhan atas hidup mama mereka, tapi kami tetap punya Tuhan. Kami tetap ingin meminta dengan iman kehendak Tuhan yang jadi. Kami hanya
mengangkat tangan, menyerahkannya. Kami berdoa supaya Tuhan tidak membuat menjadi lebih menderita tubuh yang sudah lemah ini. Kami berdoa untuk Tante Lim di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidupnya. Tuhan kuatkan anak-anak supaya di dalam peristiwa seperti ini mereka tahu apa arti berharap, apa arti setia kepada Tuhan. Mereka menghargai hidup yang Tuhan berikan. Lagi sekali kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bertindaklah sesuai dengan iman kami. Kehendak Tuhan yang jadi atasnya tentunya. Kami hanya bisa berdoa, karena memang tugas kami hanya berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Besertalah dengan umat-Mu di dalam keseharian. Kami akan keluar dari ruangan ini sebentar. Tuhan jagai kami jauh dekat berkendaraan berjalan kaki. Pagari ya Tuhan, hindarkan dari segala bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Kami percaya Tuhan akan memimpin, menyertai kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Berkati ya Tuhan pemberian-pemberian, korban-korban mereka, persepuluhan mereka dan korban apa saja Tuhan berkati. Berangkat dari cinta, Tuhan akan memberkati mereka juga dengan cinta. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu.